Hari itu, Selasa 11 September 1973, di ibu kota Chile, Santiago, Angkatan Bersenjata Chile melancarkan kudeta kepada Presiden Salvador Allende. Istana Kepresidenan La Moneda dihujani bom. Allende, presiden sayap kiri yang terpilih secara demokratis pada tahun 1970, terbunuh. Pemerintahan Unidad Popular berakhir. Proyek sosialisme dibenamkan. Junta militer dengan tangan berlumuran darah naik ke pentas. Jenderal Augusto Pinochet menjadi penguasa anyar. Babak baru kediktatoran pun dimulai. Kaum kiri dibasmi oleh apa yang dinamakan Operasi Jakarta. Sebuah operasi yang meniru pembersihan kaum kiri di Indonesia sewindu sebelumnya. Operasi pembersihan elemen kiri di Chile disponsori pemerintahan Nixon dan dioperatori Badan Intelijen Amerika Serikat CIA. Sejak Pinochet bertahta, haluan kebijakan pun berbalik arah. Chile di bawah junta militer bukan saja gemar menjalankan pemerintahan brutal, ia juga bergerak ke ordo ekonomi baru. Chile menjadi ladang uji coba pertama kali bagi penerapan model ekonomi neoliberal. Benih pertama neoliberal disemai di tanah Chile. Penerapan model ekonomi ini digawangi oleh ekonom-ekonom Chile lulusan Universitas Chicago. Mereka selanjutnya dijuluki Chicago Boys alias anak-anak Chicago. Mereka ini sarjana-sarjana didikan Milton Friedman, salah seorang pemikir utama neoliberal asal Amerika. Istilah neoliberalisme diciptakan pada pertemuan di Paris tahun 1938. Adalah dua orang yang datang untuk mendefinisikan pandangan itu, Friedrich von Hayek dan Louis von Mises. Keduanya dari Austria, nama pertamalah yang kelak lebih mencuat. Dalam karyanya The Road to Serfdom yang diterbitkan pada tahun 1944, Hayek berpendapat bahwa ekonomi perencanaan negara akan menghancurkan individualisme dan itu niscaya mengarah pada kontrol totaliter. Buku The Road to Serfdom dibaca secara luas. Ia meraup perhatian beberapa orang yang sangat kaya. Orang-orang ini melihat filosofi yang diajukan Hayek sebagai peluang untuk membebaskan diri dari jerat aturan dan pajak. Ketika pada tahun 1947, Hayek mendirikan organisasi pertama bernama The Mont Pelerin Society guna menyebarkan doktrin neoliberalisme, para jutawan dan yayasan mereka memberikan dukungan secara finansial. Dengan bantuan finansial itu, Hayek mulai membangun jaringan akademisi, pengusaha, jurnalis, dan aktivis antar benua. Pendukung dari kalangan kaya mendanai berbagai grup pemikir yang akan menyempurnakan dan mempromosikan gagasan neoliberal. Lembaga-lembaga pemikir itu semacam American Enterprise Institute, Heritage Foundation, Cato Institute, Institute of Economic Affairs, Center for Policy Studies, dan Adam Smith Institute. Jadi apa sebenarnya neoliberalisme? Dalam bukunya A Brief Story of Neoliberalism, David Harvey mengatakan, neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Neoliberal juga bisa dilihat sebagai model kebijakan ekonomi dari kapitalisme tahap tertinggi atau biasa disebut imperialisme. Ayo mari kita simak. Pengetatan fiskal dimaksud menjaga defisit serendah-rendahnya
lazimnya lewat instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah. Reduksi belanja publik, itu artinya pemangkasan subsidi bagi sektor-sektor kebutuhan dasar rakyat. Liberalisasi keuangan, semakin besarnya pengaruh dan kekuatan pasar dalam menentukan tingkat bunga dan alokasi kredit. Liberalisasi perdagangan, melunakkan kebijakan tarif dan bea masuk, serta penghapusan proteksi. Liberalisasi investasi, menabikan investasi, masuknya investasi dipermudah, semudah mencabut bulu ayam. Privatisasi, pengambil alihan perusahaan-perusahaan negara ke tangan swasta. Deregulasi ekonomi, ditujukan agar tak banyak regulasi yang mengontrol bisnis dan pasar. Fleksibilitas pasar tenaga kerja, tampilan mukanya demikian mencolok, perluasan outsourcing dan sistem kontrak. Model neoliberal secara praktis tertuang dalam Washington Consensus. Disebut Washington Consensus karena kesepakatan ini dibuat World Bank, IMF, dan Kementerian Keuangan Amerika Serikat yang berkantor di Washington. Doktrin neoliberal mencuat seiring kejatuhan haluan ekonomi Keynesian di akhir 1970-an. Doktrin yang mengacu pada pemikiran John Maynard Keynes. Pasang naik neoliberal ditandai kemenangan Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris. Dunia lalu mengenal istilah Reaganomic dan Thatcherisme. Neoliberalisme mengagung-agungkan kemuliaan pasar, memuja lomba akumulasi laba, dan kultus kepemilikan pribadi. Puluhan tahun dunia dicekik oleh model ekonomi ini. Si kaya makin kaya, si miskin kian merana. Ketidakpastian hari depan kelas pekerja, pemberangusan gerakan rakyat, kerusakan ekologi, perang, melebarnya gap pendidikan, ketimpangan sosial, mewabahnya rasisme adalah deretan kebobrokan yang dihasilkan model neoliberal. Kelas pekerja dan kaum muda berkepentingan melawan model ekonomi neoliberal, model ekonomi kanan, model ekonomi penuh dusta dan sengsara.